Ayah, aku tidak mau. Ini adalah kata-kata seorang gadis kecil berusia 7 tahun kepada ayahnya, ayah kandungnya, meskipun penuh dengan air mata, bersiap untuk menyerahkan hak asuh dan menyerahkan gadis kecil ini kepada orang lain. 4 kata tersebut tidak hanya mencerminkan ketidakrelaan sang gadis, tetapi juga kehidupan penuh lika-liku dari ayah dan anak yang malang ini. Ada pepatah yang mengatakan, dalam sakit yang berkepanjangan, tidak ada anak yang berbakti, bahkan keluarga dekat sekalipun, dalam menghadapi sakit yang berkepanjangan. Sebagian dari mereka mungkin meninggalkan atau bahkan mengabaikan orang tua mereka. Namun, ini adalah kasus yang jarang terjadi. Lebih banyak anak yang tetap setia menjaga orang tua mereka. Bagaimanapun juga, mereka juga dibesarkan dengan perawatan yang sama, sehingga mereka merasa wajib untuk menemani orang tua mereka di masa tua. Situasi ini biasanya terjadi pada anak yang sudah dewasa, karena mereka sudah cukup mengerti dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Namun, tokoh utama dalam cerita ini adalah seorang gadis yang baru berusia 7 tahun, dan dengan berani berdiri untuk mengambil tanggung jawab merawat ayahnya yang lumpuh. Bahkan ketika ayahnya ingin menyerahkannya kepada orang lain agar dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, gadis itu menangis dan dengan tegas menolak untuk meninggalkan ayahnya. Ruslan, nama ayah anak itu, bekerja sebagai kasir di sebuah restoran kecil. Suatu hari di tahun 2023, saat Ruslan keluar rumah dengan kondisi normal, dia tiba-tiba merasakan lemas di kedua kakinya saat bekerja. Kedua kakinya seperti dibebani dengan besi, dan dia langsung jatuh ke tanah. Melihat Ruslan tiba-tiba jatuh, rekan kerjanya terkejut dan segera memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Meskipun kesadaran Ruslan sangat jelas, kelemahan di kakinya membuatnya sangat putus asa. Saat meninggalkan rumah di pagi hari, dia masih berjanji kepada putrinya untuk menjemputnya pulang dari sekolah. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa berdiri. Setelah pemeriksaan di rumah sakit, Ruslan segera mengetahui bahwa dirinya akan lumpuh. Radang sendi yang dideritanya tiba-tiba mengalami komplikasi, ditambah serangkaian komplikasi lainnya yang menyerangnya. Kondisi Ruslan yang awalnya kurus menjadi semakin memburuk. Terutama masalah kegagalan organ akibat komplikasi, membuatnya berkali-kali berada di ambang kematian. Selain rasa sakit fisik, ada juga biaya medis yang besar, ditambah dengan ketidakberdayaan dan penderitaan mental, membuat Ruslan merasa putus asa. Menurut Ruslan, jika bukan karena memikirkan orang tuanya, istri, dan anaknya, dia mungkin sudah mencabut alat bantu hidupnya sendiri untuk mengakhiri penderitaannya. Bayangkan seorang pria di usia produktif harus menghadapi kelumpuhan. Rasa sakit saja sudah cukup untuk menghancurkannya, belum lagi tekanan mental. Namun, demi keluarganya, Ruslan tetap bertahan. Meskipun lumpuh, dia tetap bertahan karena masih ada kemungkinan untuk sembuh. Dia masih memiliki harapan untuk memberikan kehidupan yang baik kepada orang-orang yang dicintainya. Ruslan terus menghibur dirinya sendiri. Namun kenyataan kembali memberikan pukulan keras. Meskipun sudah dipindahkan ke rumah sakit di kota, kondisi Ruslan terus memburuk. Dari luar, dia terlihat semakin kurus, dan di dalam tubuhnya, kondisinya sudah seperti kayu lapuk yang tidak tahan terhadap sedikit pun gangguan. Dalam beberapa bulan, Ruslan mengalami kelumpuhan total dari yang awalnya hanya kelumpuhan sebagian. Tulang-tulang dalam tubuhnya sebagian besar sudah rusak. Ruslan benar-benar kehilangan kemampuan untuk merawat dirinya sendiri. Bahkan tidak bisa mencabut alat bantu hidupnya sendiri untuk mengobati penyakitnya. Keluarga yang awalnya tidak begitu kaya menjadi semakin terpuruk. Seluruh tabungan Ruslan habis untuk pengobatan, dan dia sudah meminjam uang ke semua teman dan kerabat yang bisa dipinjami. Pada saat inilah istrinya akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan meminta cerai. Ruslan sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk ini, tetapi ketika semuanya benar-benar terjadi di depan matanya, dia tetap tidak bisa menahan air mata. Dia tidak menyalahkan istrinya. Istrinya juga sudah berjuang keras. Dari awal kesehatannya sudah buruk, penghasilannya juga tidak banyak, tetapi istrinya selalu mendampingi tanpa keluhan, bahkan memberinya seorang putri yang manis. Selama bertahun-tahun, pengorbanan istrinya selalu dia lihat. Jika tidak benar-benar putus asa, istrinya tidak akan meminta cerai. Justru permintaan cerai dari istrinya membuat Ruslan kembali mengevaluasi keadaannya. Sebelum dia sempat memikirkan bagaimana menghadapi situasi ini, reaksi putrinya sudah membuatnya cemas. Setelah bercerai dengan istrinya, Ruslan hanya memiliki putrinya yang masih kecil dan sepupunya yang merawatnya. Ia benar-benar tidak bisa merawat dirinya sendiri. Selain kebutuhan untuk makan dan berpakaian, dia juga membutuhkan bantuan untuk buang air dan membersihkan tubuhnya. Semua tugas ini jatuh ke tangan sepupunya,
tetapi sepupunya juga harus bekerja dan memiliki kehidupannya sendiri, sehingga tidak bisa selalu merawatnya. Dalam keadaan seperti ini, putrinya yang baru berusia 7 tahun meminta izin dari sekolah untuk merawat ayahnya di rumah sakit. Mendengar niat putrinya, Ruslan merasa cemas dan marah. Anak sekecil itu tidak seharusnya berhenti sekolah untuk merawatnya. Dia hanyalah seorang ayah yang tidak berguna, tidak ada yang perlu dirawat. Namun, melihat wajah polos putrinya, Ruslan merasa seperti pukulannya menabrak kapas. Semua kemarahan hilang, dia mengerti, niat putrinya muncul karena melihat kondisinya. Sebenarnya dia sangat ingin duduk dan memeluk putrinya. Namun, dia sudah lumpuh, bahkan tidak bisa memeluk, apalagi melindungi dan merawat seorang anak. Oleh karena itu, Ruslan ingin menyerahkan putrinya kepada sepupunya agar dia bisa hidup lebih baik dan tidak perlu khawatir tentang dirinya. Namun, saat putrinya mengetahui hal ini, dia menangis keras dan selama ini jarang sekali marah kepada Ruslan. Kali ini dia berteriak bahwa dia tidak mau diberikan kepada orang lain, meskipun masih kecil. Putrinya memahami kesulitan ayahnya. Dia tahu kondisi di rumah pamannya lebih baik. Pamannya bisa membelikannya mainan dan baju yang dia suka. Dan dia juga tahu bahwa tindakan ayahnya ini agar dia bisa hidup lebih baik. Tetapi ayahnya hanya satu. Meskipun dia terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak, dia tetap ayah yang mencintainya sepenuh hati. Menghadapi putrinya seperti ini, Ruslan hanya bisa menangis diam-diam, membenci kondisi tubuhnya, dan bertanya pada Tuhan, mengapa mereka harus diperlakukan seperti ini? Ruslan menderita spondilitis ankilosa. Meskipun spondilitis ankilosa bukanlah penyakit mematikan, namun penyakit ini bisa membuat seseorang tersiksa seumur hidup. Gejala awal penyakit ini seringkali sulit terdeteksi. Penderita seringkali mengira dirinya hanya menderita radang sendi biasa. Di masyarakat saat ini, radang sendi adalah hal yang sangat umum terjadi, sehingga sebagian penderita spondilitis ankilosa mengabaikan gejala mereka sendiri dan akhirnya melewatkan waktu terbaik untuk pengobatan. Namun, meskipun pengobatan dilakukan tepat waktu, penyakit ini tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan biasa. Perlu diketahui, hasil akhir dari spondilitis ankilosa adalah kelumpuhan total. Meskipun pengobatan dilakukan tepat waktu, hanya bisa menunda perkembangan penyakit. Selain itu, seiring semakin parahnya penyakit ini, kekebalan tubuh penderita akan terus menurun, sehingga timbul berbagai komplikasi. Singkatnya, spondilitis ankilosa bukanlah racun yang mematikan, tetapi merupakan racun kronis yang sangat menyakitkan. Rasa sakit dan tekanannya sulit ditahan oleh orang biasa. Namun, penyakit inilah yang merupakan penyakit keturunan keluarga Ruslan. Ruslan sejak kecil sudah tahu bahwa keluarganya memiliki gen keturunan ini. Ayahnya dan banyak kerabat langsung, terutama pria, kebanyakan menderita penyakit ini dalam berbagai tingkat, dan hasil akhirnya tanpa kecuali adalah kelumpuhan total. Setelah menyaksikan banyak contoh, Ruslan sejak kecil sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi penyakit ini. Dibandingkan dengan teman sebayanya, Ruslan lebih ingin segera menghasilkan uang. Karena ayahnya lumpuh, pengeluaran rumah tangga hanya bergantung pada penghasilan kecil ibunya, yang bagi keluarga mereka bagaikan setetes air di tengah padang pasir. Oleh karena itu, Ruslan sejak dini sudah terjun ke masyarakat, bekerja untuk menghasilkan uang. Selain untuk membantu keuangan keluarga agar ibunya tidak terlalu bekerja keras, juga untuk dirinya sendiri, Ruslan tahu bahwa dirinya sangat mungkin menderita spondilitis ankilosa. Selain mulai bekerja lebih awal, Ruslan juga rajin berolahraga. Dia tahu bahwa hanya dengan meningkatkan kondisi fisiknya, penyakit ini mungkin akan datang lebih lambat atau bahkan takut untuk datang. Sebenarnya, sikap Ruslan cukup antisipasi. Mungkin karena sudah sering melihat dan sudah mempersiapkan diri secara mental, sehingga Ruslan tetap dalam kondisi yang sangat positif saat masih sehat. Dia tahu bahwa yang akan datang adalah pertempuran sengit, tetapi dia tidak pernah takut. Namun yang tidak disangka adalah, pertempuran fisik ini datang lebih awal dan tak terduga. Awal mula ia didiagnosis penyakit ini adalah saat dirinya memasuki usia 21 tahun. Seorang pemuda yang baru saja memulai kehidupannya, namun sudah terkapar oleh kelumpuhan. Padahal ayahnya baru mengalami gejala ini saat usia 40-an. Tapi mengapa pada dirinya gejala ini muncul begitu dini? Entahlah, Ruslan pun tak tahu. Ruslan saat itu sangat tidak mengerti. Keberanian yang telah dia kumpulkan untuk melawan penyakit ini, semuanya lenyap seketika saat dia didiagnosis lebih awal. Dan saat itu, karena belum bekerja lama, tabungannya tidak banyak. Beban keluarga sekali lagi jatuh pada ibunya.
Meskipun saat itu Ruslan masih berada pada tahap awal penyakit, namun gejala spondilitis ankilosa sudah muncul. Selain itu, ginjal Ruslan juga mulai mengalami perubahan ringan yang disebabkan oleh kondisi kelumpuhan sebagian. Baik yang tua maupun yang muda terbaring di tempat tidur. Tagihan biaya pengobatan datang bertubi-tubi seperti salju. Melihat rambut putih di pelipis ibunya, Ruslan sangat sedih. Untungnya, Ruslan masih muda dan tubuhnya kuat. Setelah beberapa waktu menjalani perawatan, kesehatannya sedikit membaik. Meskipun masih sulit berjalan, setidaknya tidak lagi hanya terbaring di tempat tidur. Setelah keluar dari rumah sakit, Ruslan segera mencari pekerjaan meskipun ditentang keluarganya. Setelah pengalaman rawat inap ini, dia menyadari betapa besar biaya yang diperlukan untuk pengobatan. Selain itu, saat ini yang harus mereka pikirkan adalah bagaimana cara bertahan hidup. Meskipun Ruslan tidak bisa berjalan dengan baik, tetapi karena dia masih muda dan pandai berkomunikasi, akhirnya dia mendapatkan pekerjaan sebagai kasir di restoran kecil dekat rumahnya, yang akhirnya memberikan sedikit penghasilan. Cerita sampai di sini sebenarnya sudah cukup memuaskan. Namun beruntungnya Tuhan masih berbelas kasih, Ruslan kemudian menemukan jodohnya. Ruslan bertemu istrinya, Nada, saat bekerja. Meskipun dia tidak bisa berjalan dengan baik, tetapi ketekunan dan antusiasmenya menarik perhatian Nada. Dalam pertemuan selanjutnya, mereka perlahan-lahan jatuh cinta. Nada sangat menyadari kondisi kesehatan Ruslan, tetapi dia tidak mundur. Dia bersedia menjalani sisa hidupnya bersama pria pujaan hatinya. Meskipun kesehatan Ruslan tidak baik, dia tetap bersedia merawatnya. Saat itu Nada yakin, semua ini bukan masalah. Asalkan mereka berusaha bersama, mereka pasti bisa mengatasi segalanya. Selang beberapa bulan, Ruslan dan Nada akhirnya memutuskan untuk menikah dan tidak lama kemudian memiliki seorang putri yang cantik. Namun kenyataannya pahit, ada hal-hal yang tidak bisa diatasi hanya dengan keyakinan yang cukup. Apalagi keyakinan manusia tidak selalu tetap kuat. Beberapa tahun kemudian, ketika penyakit Ruslan tiba-tiba kambuh lagi, istrinya masih setia di sisinya. Namun seiring semakin parahnya kondisi Ruslan, hingga dia lumpuh total di tempat tidur, istrinya akhirnya sadar dari ilusi, menyadari bahwa suaminya hampir tidak mungkin berdiri lagi. Ayah mertuanya lumpuh di tempat tidur, suaminya juga lumpuh di tempat tidur, ibunya hanya bisa bertani, dan mereka masih harus menghidupi seorang putri. Tidak ada tabungan, seluruh keluarga telah kehabisan biaya pengobatan. Hari-hari mereka berjalan tanpa masa depan. Dulu begitu yakin, sekarang begitu menderita. Meskipun secara moral merasa bersalah, namun istrinya akhirnya mengajukan cerai. Ruslan mengerti perasaan istrinya, dan akhirnya terpaksa melepaskannya. Namun karena kepergian istrinya, meskipun Ruslan mencoba untuk bertahan, emosinya tetap terpengaruh, yang kemudian memicu serangkaian komplikasi fisik, hingga di penghujung tahun 2023, kondisi tubuh Ruslan runtuh total. Satu-satunya organ yang berfungsi normal hanyalah sepasang telinga. Sebenarnya dokter sudah menyarankan untuk perawatan intensif. Namun Ruslan masih bertahan, karena dia masih memiliki seorang putri yang menolak kehidupan yang lebih baik dan memilih untuk tetap di sisinya. Seorang putri yang rela mengambil libur dari sekolah untuk merawatnya. Setiap kali sepupunya bekerja, tugas merawat Ruslan jatuh pada putrinya yang kecil ini. Di rumah sakit, orang-orang sering melihat seorang gadis kecil bolak-balik di rumah sakit, entah mengambil air, membuang sampah, atau mengambilkan makanan untuk ayahnya. Karena beberapa komplikasi yang menyebabkan masalah pada mata, Ruslan membutuhkan seseorang untuk selalu memeriksa waktu dan memberinya obat tetes mata. Putrinya akan memperhatikan waktu dengan cermat, khawatir akan terlambat. Meskipun biasanya terlihat ceria, seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun hanya dalam saat-saat seperti inilah orang bisa melihat ketegangan dan kecemasan di dalam hati gadis kecil ini. Meskipun masih kecil, dia selalu peduli dan khawatir dengan kondisi ayahnya. Hanya saja dia tidak ingin ayahnya khawatir. Cerita Ruslan dan putrinya menyebar di seluruh rumah sakit. Baik staf rumah sakit maupun pasien lain, semua memberikan bantuan kepada ayah dan anak ini. Namun kondisi Ruslan sekali lagi memburuk. Kali ini ginjalnya mengalami gagal ginjal kronis. Pihak rumah sakit segera menyusun rencana pengobatan. Berdasarkan kondisi Ruslan saat ini, dia harus segera menjalani operasi transplantasi ginjal. Namun biaya operasi ini saja mencapai 40 juta rupiah, yang bagi keluarganya adalah jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Ruslan terpaksa mulai meminta bantuan publik. Karena dia benar-benar tidak ingin meninggalkan putrinya, dengan bantuan banyak orang, Ruslan telah mengumpulkan seluruh biaya dari dana sumbangan. Meskipun awalnya pihak keluarga sempat pesimis,
Namun ia yakin dengan bantuan masyarakat, dirinya pasti akan mendapatkan kesempatan untuk menjalani pengobatan, memulihkan fungsi tubuhnya, dan hidup bersama putrinya dalam waktu yang lama, hidup penuh ketidakpastian, apapun situasinya. Maka dari itu kita harus selalu menjaga kesehatan. Tidak ada yang tahu, luka kecil saat ini bisa berkembang menjadi penyakit besar di masa depan. Namun menjaga kesehatan hanyalah satu sisi. Dari segi mental, kita juga harus selalu yakin. Yakin pada diri sendiri, yakin pada keluarga, yakin pada Sang Pencipta, yakin bahwa tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita atasi dalam hidup. Selama masih ada napas, hidup masih memiliki kemungkinan. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.